Sementara itu Mabes Polri membeberkan peran salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah Para Wijayanto. Para Wijayanto adalah pimpinan tertinggi Jamaah Islamiyah 2008-2019. Di bawah kepemimpinannya, Wijayanto membangun sistem baru, membangun Jemaah Islamiyah yang sudah hancur. Sebelum menjadi Amir, Para Wijayanto ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di jajaran JI ataupun Jamaah Islamiyah yang waktu itu masa kepemimpinannya Amir Jarkasih ya, alias Zahroni alias Mbah. Kemudian pada saat itu Pak Wijayanto itu sebagai apa? Dia sebagai memegang jabatan sebagai Qaid Wakalah ya, Qaid Wakalah itu. Tentunya dengan jabatan itu yang bersangkutan ya, Pak Wijayanto ini mempunyai wilayah yang dia lakukan gitu ya, yang dia bangun itu. Dia ada di Jawa Tengah, wilayah teritorialnya itu, dan juga selain itu juga dia mengelola personil JI yang ada di Jawa Tengah itu. Kemudian sejak tertangkapnya Amir Jarkasih itu di tahun 2005, dan kemudian juga tertangkapnya Panglima Asari ya, Panglima Asari, yaitu atas nama Abu Dujana itu tahun 2007, sehingga organisasi JI itu vakum, artinya tidak ada pemimpinnya, adanya kekosongan di tahun 2007 sampai 2008. Waktu menjadi Qaid Wakalah itu berarti masih JI yang lama ya, artinya Wakalah artinya menguasai satu wilayah. Jadi waktu itu saya menguasai di Jawa Tengah, wilayah Jawa Tengah. Ya, tugasnya mengelola personal yang ada di wilayah Jawa Tengah dan membangun teritorial di wilayah Jawa Tengah. Ya, saya banyak melakukan perubahan-perubahan karena memang saya menjabat di masa yang sulit ya. Waktu itu tribulasi, pasca bom Bali 1 banyak terjadi penangkapan, sehingga boleh dikata JI runtuh lah waktu itu karena hampir 400 lebih yang ditangkap. Nah, disitulah kami harus membangun kembali. Nah, disitulah kami membuat panduan yang berbeda mungkin dengan sebelumnya. Kalau dulu menggunakan PUBG, nah kemudian PUBG kita bukukan karena kami kesulitan untuk mengaplikasikannya di situasi yang tribulasi seperti itu. Kami membangun konsep TASTOS ya, singkatannya Total Amniah System dan Total Solutions, ya, disingkat TASTOS. Nah, di situ intinya berisi SOP ya, Standard Operating Procedure, untuk menjaga keamanan, sifatnya bertahan, bagaimana supaya tidak tertangkap dan bagaimana tetap bisa survive. Perubahan itu antara lain satu tentang arah ya, Jadi kalau dalam PUBG itu Indonesia ini wilayah garap utama. Nah, sementara dalam strategi tamkin kita menganut teori dua lengan disebutnya. Ini dari Syekh Muhammad bin Abdullah, dia meneliti hadis-hadis. Dia menyimpulkan bahwa nanti perubahan itu bukan dari Indonesia, tapi perubahan ini nanti dari wilayah yang secara sejarah Islam memang dulunya pernah Islam itu tumbuh di sana. Nah, dari hadis ini teliti ada dua wilayah, yang satu namanya Sam, yang satu namanya Yaman. Maka disebut dua lengan, teori dua lengan. Jadi nanti perubahan dunia ini akan terjadi dari Sam dan Yaman. Jadi kan tadi saya katakan kita fokus ke Sam. Nah, di Sam kita pengen kontribusi. Nah, sementara Sam ini kan Timur Tengah. Nah, kita mencoba apa yang bisa kita sumbangkan. Nah, bedanya orang Timur Tengah dengan orang Timur adalah kemampuan bela diri. Nah, saya pikir ini bisa masuk. Kita akan bisa ke sana bukan istilahnya nggak dihargai, tapi kita bisa menjadi instruktur juga.
Dan betul ketika sampai di sana kita jadi instruktur bela diri. Jadi prinsip kami memang kita adakan seleksi karena ini kan memasuki wilayah internasional, artinya harus berkualitas ya. Kita minta untuk Pak Karso menseleksi, artinya mulai dari bentuk fisiknya, ya kan, kemudian punya penyakit apa, mungkin punya basic bela diri sebelumnya, kemudian mentalnya, kesabarannya dan sebagainya memang dites oleh timnya Pak Karso. Jadi ada seleksi. Nah kemudian karena di sana harus bisa bahasa Arab, memang kita mendahulukan yang dari pondok pesantren. Di sini memang gabungan ya, nggak mesti yang terbaik, karena yang terbaik biasanya jadi ustadz di pondok pesantren lagi, tapi intinya dia secara fisik dan secara bekal ilmu syar'inya dan ilmu bahasanya cukup. Iya, dan dia punya bakat bisa memimpin ya, karena nanti kan akan menjadi instruktur dan sebagainya. Kami berteman dengan semua fraksi jihad, dan masing-masing fraksi jihad ini punya kemampuan yang berbeda-beda, punya persenjataan yang berbeda-beda. Ketika di fraksi jihad itu punya tank, ya dia akan ajarkan pada kami masalah tank. Nah, ketika dia bisa masalah bom, masalah bahan peledak, ya dia ajarkan sama kami. Ketika dia punya senjata berat, dia akan ajarkan pada kami. Jadi seperti sahabat aja, dia punya apa, biasanya dia kasih. Jadi itu adalah kreasi daripada para pelatih untuk laporan kepada kami. Jadi laporan kalau dibikin datar-datar gitu kan membosankan. Maka mereka memberikan pada saya dua bentuk laporannya, adalah satu video pertandingan. Jadi mereka ikut bertanding melawan atlet-atlet nasional, dan mereka jadi pemenang meskipun bukan atlet nasional, tapi para atlet ngakui, heran. Ini bukan atlet nasional tapi kok staminanya seperti atlet nasional kan gitu. Padahal sebetulnya berlatihnya sama, karena kita punya beban latihan yang sama. Nah itu dikasihkan kepada saya. Yang kedua ya dibentuk dalam bentuk seperti itu, simulasi seperti ada ceritanya kan gitu. Sebetulnya niatnya para pelatih seperti itu aja.